Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pemirsa, saudara, sahabat, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, pertemuan kajian tarikh yang bagian keempat melanjutkan dari pembahasan kemarin, yaitu tentang kelahiran Rasulullah SAW. Sekarang pelajaran yang keempat, wafatu ummihi wa hadanatuh. Wafatnya ibunda Nabi Sayyidah Aminah bintu Wahab dan bagaimana perawatan beliau sesudahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin telah kita kaji bersama bahwa Rasulullah setelah lahir, di antara yang menyusui beliau adalah ibunda beliau Sayyidah Aminah, kemudian budak dari paman Nabi Abu Lahab bernama Suwaibah al-Aslamiyah yang dimerdekakan oleh juragannya itu Abu Lahab. Kemudian Nabi dirawat, disusuin 2 tahun oleh ibunda Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Usia sampai 2 tahun, setelah itu disapih, kemudian masih bersama ibunda seperusuhan beliau, Ibu Halimah Sa'diyah sampai usia Nabi 4 tahun. Setelah 4 tahun bersama Ibu Halimah, maka Nabi akhirnya dikembalikan kepada ibu kandungnya, ibu atau Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, ibu Aminah bintu Wahab. Nabi dirawat oleh ibunya mulai 4 tahun sampai usia nanti wafatnya ibu. Di sini disampaikan tuwfiyat ummuhu. Ya, tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisah min umri wa hiya raji'atun minal Madinah. Ibunda Nabi meninggal, ya. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal wa huwa fi sadisah, beliau Nabi di saat usia 6 tahun. Wa hiya raji'ah minal Madinah, yang mana ketika itu sedang perjalanan pulang dari ziarah makam ayahnya di Madinah. Jadi berangkat, belum sakit, ibunda Nabi sama siapa yang menemani ketika itu dari Mekah ke Madinah untuk ziarah makam ayah Rasul, Sayyid Abdullah. Kemudian ketika pulang Nabi ini melihat ibunya sakit, Sayyidah Aminah sakit dan meninggal di saat perjalanan pulang itu. Waqad dhahabat ila Madinah li ziyarati qabri abihi. Ini ibunda Aminah pergi ke Madinah karena untuk ziarah di makbarah kuburan ayah Nabi, Sayyid Abdullah. Wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Di riwayat ini ibunda Nabi bersama Nabi yang masih kecil 6 tahun itu bersama sang kakek Abdul Muttalib, ayah dari almarhum Sayyid Abdullah. Ada riwayat wakila kana ma'aha Ummu Aiman. Ada riwayat ibunda Nabi Sayyidah Aminah itu bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman. Wahia alladhi rajat bir Rasul ila Makkah. Yang mana nanti ibunda Nabi telah meninggal, nanti pulang Nabi dengan Ummu Aiman ke Mekah. Ini ada satu riwayat seperti itu. Tapi ada juga riwayat bersama Abdul Muttalib. Wallahu alam mana itu. Wa qad dufinat bil Abwa. Ibunda Nabi dimakamkan di Abwa, kampung namanya Abwa, Madinah sana, perjalanan pulang. Wa hiya qaryah baina Makkah wal Madinah. Abwa ini adalah nama satu desa, satu kampung yang berjarak antara Mekah
dengan Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW setelah ikut memakamkan jenazah ibunya Sayyidah Aminah, maka pulanglah beliau Nabi, dirawatlah sama Ummu Aiman. Di sini Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Khadimatu abihi Abdillah, pembantu perempuan dari ayah Nabi Abdullah, seorang budak ya, seorang budak atau pembantu dari Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah itu meninggal tidak punya apa-apa, tidak punya harta apa-apa. Ini pembantu yang dulu menjadi pelayan ayah Nabi. Akhirnya ini juga ikut merawat kanjeng Nabi yang masih kecil ketika itu. Kemudian kita lanjut di bab yang kelima, tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pendidikan Nabi dan wafatnya sang kakek Abdul Muthalib. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummih jadduhu Abdul Muthalib. Setelah wafat ibunda Nabi, maka yang mendidik Nabi adalah jadduhu, kakeknya Abdul Muthalib. Nabi ditinggal ibunya 6 tahun usianya. Akhirnya Nabi dirawat oleh sang kakek, kakek dari Sayyid Abdullah ini, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Abdul Muthalib cintanya, sayangnya kepada sang cucu, sang Nabi ini, Muhammad ini, aksar min hubbi, sangat lebih banyak, lebih banyak dari cintanya kepada anak-anaknya. Lebih cinta kepada cucunya ini Nabi Muhammad daripada paman-paman Nabi. Ada Abu Lahab, Abu Thalib, ada Hamzah, Abbas, lebih dicinta sama cucu ini. Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Sayyid Abdullah, presiden Mekah di saat itu. Walamma balagha umruh sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin. Ketika usia Nabi sampai 8 tahun, mata jadduhu, sang kakek wafat, meninggal. Ba'da'an kafalahu sanatain, sesudah merawat Nabi, mengasuh Nabi selama 2 tahun. Ya, ini Rasulullah lahir sudah yatim ya. Kemudian diasuh, disusuin 2 tahun sama Ibu Halimah, 4 tahun juga sampai itu dirawat juga. Kanjeng Nabi, ya Allah, luar biasa ya. Kemudian 6 tahun itu ternyata ibunya meninggal. Setelah itu dirawat 2 tahun sama sang kakek Abdul Muthalib. Sang kakek gantian yang meninggal. Subhanallah. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Sesudah wafatnya sang kakek Abdul Muthalib, beliau dirawat oleh sang paman Abu Thalib. Abu Thalib. Wa kana faqiran, ketika itu Abu Thalib orang yang fakir, orang yang kebutuhan keluarganya kurang cukup. Fakir. Orang yang penghasilannya kurang. Untuk kehidupan sehari-hari kurang. Ini Abu Thalib. Tapi ketika itu merawat sang Rasul yang masih 8 tahun usianya, fawasa'allahu rizqah, Allah buka ini, Allah luaskan rizkinya, berkah merawat, mengasuh sang Nabi. Luar biasa. Dari sini kita bisa ngambil pelajaran, tidaklah satu keluarga yang sayang sama Nabi, tidaklah suatu kelompok manusia yang cinta sama Nabi, kecuali pasti akan dirubah keadaannya. Paman yang dulunya fakir
tidak punya penghasilan yang cukup. Akan tetapi karena merawat Nabi, Allah luaskan rizkinya. Allah luaskan rizkinya. Lah kita, Kanjeng Nabi sudah di alam barzah. Tapi kita wajib keberkahan tetap akan mengalir dimanapun kita berada. Ayo kita sayang sama Nabi. Ayo kita cintai Nabi. Kita pelajari sejarah hidup Nabi, syariat Nabi kita pelajari. Ayo sayangi syariatnya. Kita akan disayang sama Nabi. Allah turunkan berkah yang luas. Amin. Allahumma amin. Lanjutan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammih qani'an bima qasamahu Allah. Adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dirawat oleh sang paman Abu Talib, beliau itu punya sifat qani'an. Sifatnya itu qani'an, nerimonan, nerima, enggak pernah itu dalam dirinya itu dengki, hasud, tidak pernah. Iri, kepinginan sana, kepinginan itu, tidak pernah Nabi. Nerimaan. Ini kita ambil pelajaran ini dari kecil. Nabi punya sifat qani'ah. Anak-anak kita ayo dididik, dididik punya sifat nerimaan. Kita pun jadi orang tua jangan gampang untuk mendidik anak keliru, atau membimbing anak dalam keliru dalam pembimbingan. Supaya apa? Minta ini. Jangan. Dilatih anak itu nerima apa adanya. Insya Allah nanti tumbuh. Kita pun jadi orang tua tidak akan kesusahan ketika anaknya itu dari kecil tidak pernah meminta apapun, tapi selalu apa yang kita berikan anak itu nerima. Legowonya hatinya anak luar biasa, menjadikan kebanggaan setiap orang tua. Ini zaman kita keliru dalam mendidik anak. Kadang dia tuh tidak minta apapun, malah kita siapin sebanyak-banyaknya. Maaf, yang kita berikan yang paling istimewa adalah didikan. Didikan, bimbingan, akhlaknya untuk anak kita perhatikan. Ya, rohaninya harus kita kasih makan, ilmu harus dikasihkan. Jangan materi dulu, bahaya nanti itu, bahaya. Akhirnya anak itu lupa cinta sama dunia, bahaya. Kita akan dikalahkan, orang tua tidak akan dicintai sama anak. Karena apa? Anaknya lebih cinta dunianya. Orang tua, dunia yang dipegang anaknya, orang tua akan dilupakan di hatinya. Ini Rasulullah wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di saat dirawat sang paman, diasuh sama Abu Talib, qani'an. Nabi itu qani'an, penerima, nerimonan. Nerimonan bima qasamallah, apa yang Allah berikan kepada Nabi melalui pamannya atau melalui secara langsung apa yang Kanjeng Nabi alami sendiri. Wa yassarahu lahu, dan Allah mudahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Allah juga mudahkan untuk sang paman dengan keberkahannya merawat sang Nabi Muhammad SAW. Cukup dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.